Shalom Kak Tiwi. Halo. Shalom Shalom. 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 Halo. Gak apa-apa ya, berdua aja ya. Kesalahan teknis Iya, ini mungkin ya. iya. Oke, puji Tuhan ya. Kita boleh ketemu di sini ya Kak ya. Iya, siap. Iya, puji Tuhan. Terlebih dahulu Kak, perkenalkan nama saya Yuliana dari tim Jodoh Kristen. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Kak Venti. Kak Venti adalah co-founder Jodoh Kristen ya, co-founder Jodoh Kristen. Jadi ini Kak Venti. Ya, mungkin belum pernah lihat wajahnya Kak Venti ya. Nah, ini Kak Venti adalah co-founder Jodoh Kristen. Dan malam hari ini puji Tuhan ada sekitar 17 teman-teman dan kakak-kakak yang mengikuti live Instagram Jodoh Kristen malam hari ini. Dan kami semua di sini siap untuk diberkati oleh Kak Ronald dan Kak Tiwi yang akan menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa mempertemukan kakak-kakak ini yang beda jauh, beda jarak dan kota, tapi Tuhan pertemukan lewat Jodoh Kristen. Tapi sebelumnya kita mendengar dulu sepatah kata dari Kak Venti. Silakan Kak Venti. Ya, Kak Ronald dan Kak Tiwi, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Venti ya, co-founder Jodoh Kristen. Dan terima kasih sekali sudah mau hadir ya, secara online sudah berkenan untuk memberikan kesaksian ya, bagaimana Tuhan mempertemukan kakak berdua gitu ya. Karena keajaiban, kehebatan Tuhan saja, jadi supaya bisa menjadi dorongan motivasi bagi para single ya, bahwa nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kalau kita berserah mengikuti rencananya, menyertakan Tuhan dalam pencarian pasangan hidup ya, Tuhan bisa bekerja dengan segala cara gitu ya, yang di luar akal kita ya. Jadi terima kasih sekali sudah berkenan untuk membagikan kesaksian tentang kehebatan Tuhan dalam hubungan kakak berdua. Sama-sama. Gitu. Sama-sama. Oke, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Tiwi dan ini suami saya Ronald. Kami sebenarnya ini beda jarak waktu. Di sini sudah malam. Kami dari Papua ini. Kami ada di Papua, jadi mungkin beda waktu 2 jam ya. Oke. Jadi di sini kami mau menyatakan kesaksian dari kami. Di mana kami yang berbeda jauh dari, ibarat kata ini bisa dibilang dari ujung barat dan ujung timur begitu, karena saya ada di Jawa, Salatiga, Jawa Tengah, dan suami saya waktu itu ada di Papua. Dan awal mula kami berkenalan ikut Jodoh Kristen, sebelumnya mungkin ketika kami sharing ini, sebenarnya saya lebih dulu sudah ikut Jodoh Kristen. Kemudian saya sempat berkenalan dengan beberapa teman juga dari yang sesama dari Jodoh Kristen. Kemudian setelah beberapa kali berkenalan, banyak yang saling sharing begitu. Kemudian muncullah suami saya. Waktu itu saya melihat dari profil dia itu pokoknya saya membaca begitu banyak hal yang saya baca gitu dari profil suami saya, dan saya merasa kayak, aduh, orang Papua begitu. Saya merasa kayak waktu itu tuh mustahil gitu untuk betul nggak sih gitu. Jujur dari saya sendiri sebenarnya waktu ikut Jodoh Kristen itu direkomendasikan oleh teman saya gitu, yang sebenarnya dia sendiri bukan dari Jodoh Kristen sih, jadi ada temannya lagi gitu. Jadi teman saya punya teman, dan temannya itu katanya dapat jodoh gitu dari Jodoh Kristen. Nah, saya tuh sebenarnya tipe orang yang tidak suka berhubungan dengan sosial media. Sebenarnya sebelumnya. Jadi kayak saya merasa ragu awalnya waktu disuruh coba gitu ikut Jodoh Kristen gitu, barangkali bertemu dengan jodoh yang sudah dipersiapkan Tuhan gitu. Jadi ya sudah, saya akhirnya
biasanya tuh saya seperti menolak gitu untuk tidak, tapi entah kenapa ketika mendengar jodoh Kristen begitu saya seperti mungkin ini jalan saya begitu. Terus akhirnya ya sudah, awalnya memang dari iseng saya bergabung, kemudian ya sudah, terus apa ya, saya coba tanya dulu, karena saya masih ragu ini sama teman saya, betulkah ini tuh bisa gitu. Saya pikir, karena saya pikir ini iseng-iseng saja, ya sudahlah gitu. Tapi ternyata di situ saya banyak berkenalan dengan beberapa orang, dan apa ya, yang membuat saya lebih percaya ke jodoh Kristen itu karena admin itu sangat menjaga privasi kita gitu. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk apa ya, dengan mudahnya berkenalan seperti mungkin aplikasi-aplikasi lain begitu ya. Jadi saya lebih merasa kayak saya terprotek nih sama privasi saya terprotek sama jodoh Kristen ini gitu, karena adminnya sangat bagus sekali gitu. Kayak mereka sempat ada yang apa ya, intens banget menghubungi saya, dan itu jatuhnya kayak agak apa ya, mengganggu gitu. Maksudnya memaksa kayak berkenalan lebih jauh, tapi meminta apa, nomor HT dan apa itu. Dan sepertinya itu sama jodoh Kristen adminnya gitu kayak melindungi banget gitu. Jadi ya udah, saya yakin deh, percaya deh ini tuh aman begitu. Jadi ya udah, saya serahin semuanya, terus saya berkenalan dengan ini, dan akhirnya ketemu sama suami yang awalnya kita kayak tadinya apa ya, kayak strict banget gitu. Karena suami saya tuh dulunya sempat nanyanya tuh detail banget gitu. Oh, ini bener nggak sih? Karena mungkin dari kita berdua jauh kan ya, maksudnya itu seperti tidak masuk akal gitu. Satu dari Salatiga, satu di Papua, jadi kayak bener nggak sih ini tuh gitu? Jangan-jangan tidak ini gitu. Terus akhirnya, tapi kita mencoba untuk mengenal lebih jauh, dan ternyata suami saya sampai akhirnya datang ke rumah saya ke Salatiga. Waktu itu sebenarnya kita mau ketemuan di tengah-tengah gitu, kayak di Makassar. Tadinya kita mau meet up gitu, kayak ya udah deh, kamu dari Papua jauh-jauh, saya juga dari Salatiga, kita ketemu di titik tengah di Makassar gitu tadinya. Tapi terus karena saya ini anak perempuan dari apa ya, dari orang tua yang agak strict gitu, maksudnya di rumah itu saya anak rumahan gitu, jadi tidak diperbolehkan untuk keluar, apalagi untuk ketemu sama cowok gitu yang belum pernah kenal sebelumnya. Jadi papa saya bilang, kakak saya bilang, kalau memang dia serius sama kamu, ya udah, pasti dia datang ke sini gitu. Dan saya berdoa waktu itu, ya Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, pasti dia datang ke saya. Betul, dan Tuhan bekerja lewat itu. Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya udah, terus akhirnya dia datang ke Salatiga dan menemui orang tua saya. Terus ya sudah, itu datang hanya satu kali saja pertemuan. Tapi kita seperti apa ya? Sudah apa ya? Kayak sudah klik gitu, kayak Tuhan tuh macam sudah bilang, oh ini loh, sudah gitu. Akhirnya ini gitu. Terus ya sudah. Itu sih dari saya, singkat dari saya. Mungkin suami bisa tambahkan sih. Salam semuanya. Shalom, Nah, Pak. pertemuan pertama kami waktu di Jodoh Kristen, saya sendiri yang waktu itu termotivasi sih untuk mengikuti ini Jodoh Kristen di aplikasi. Itu saya dapat rekomendasi juga dari teman saya. Teman saya waktu itu ketemu jodohnya juga kebetulan di Jodoh Kristen. Iya, jadi dia sarankan coba kamu gabung aja di Jodoh Kristen. Itu di situ privasi, berkenalan kamu terjaga. Jadi singkat cerita, saya berkenalan dengan beberapa orang di Jodoh Kristen. Saya berkenalan, saling chatting, chat ya, tempat tinggalnya di mana. Pokoknya saling bertukar pendapat lah, sharing-sharing, kesibukannya apa begitu. Jadi kan Jodoh Kristen itu menjaga privasi kita, itu yang membuat saya semakin percaya. Jadi ini privasi kita dijaga, dan kita juga berkenalan juga rasa nyaman.
merasa nyaman kita. Jadi awalnya saya berkenalan dengan istri saya, Tiwi, eh, pada awal Oktober. Jadi kami berkenalan, kami saling sharing, kami saling berbagi. Tiba-tiba ada satu hal yang bikin kita connect. Jadi connect itu merasa nyaman begitu. Jadi berlanjut ke apa kami untuk saling mengenal satu sama lain Secara personal. secara pribadi, dan kami punya komitmen sewaktu-waktu kami bisa ketemuan. Iya. Tapi puji Tuhan sempat juga Lost contact ya. hilang kontak. Mungkin karena jauh ya jaraknya, kami Iya. disibukkan dengan pekerjaan kami masing-masing. Saya bekerja di Papua, di daerah Timika ya, saya tinggal di Timika saat itu, dan istri saya di Salatiga. Jadi jarak cukup jauh. Kalau boleh dibilang Hal yang tidak mungkin. hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi luar biasa nih jodoh Kristen. Iya. Antar wilayah barat dan timur dipersatukan di dalam Tuhan. Jadi Puji Tuhan. iya, puji Tuhan kakak. Iya, jadi puji Tuhan awal Januari sih kami dapat kontak lagi, saling kontak satu sama lain, dan kami ketemuan. Dan Tahun akhirnya berapa itu, Kak? Tahun berapa itu, Kak? 2022 Januari. 2022. Oh ya. Iya, kami ketemuan, dan saya bilang istri saya tidak usah untuk ketemuan di daerah di daerah tengah-tengah di Makassar, karena saya pikirkan juga keselamatan kan, jadi lebih baik saya sendiri yang ke sana. Kebetulan saya lagi cuti waktu itu, cuti dari pekerjaan. Iya. Jadi cuti dari pekerjaan, saya meluangkan waktu untuk bertemu dengan orang yang saya kenal di Jodoh Kristen. Mungkinkah dia jodoh saya? Ternyata benar. Saya ke sana, saya berkenalan dengan dia. Saya juga tidak tahu Salatiga itu seperti apa waktu itu. Jadi Salatiga itu kotanya bagaimana? Karena kan saya tidak pernah ke Salatiga. Kalau ke Surabaya saya pernah. Soalnya saya kan kuliahnya di Surabaya dulu. Jadi ke Salatiga, sempat saya bingung ini di terminal mana. Saya kontak istri saya yang terus dia jemput saya di terminal dengan iparnya. Jadi puji Tuhan di situ kami saling mengenal, dan pada saat itu kurang lebih hampir 8 harian saya di Salatiga. Jadi kami mengenal satu sama lain, saling bertukar pendapat. Jadi kita untuk membicarakan hal yang lebih serius. Jadi singkat cerita, saya balik ke Papua untuk kerja kembali karena waktu cuti saya sudah habis. Sudah dari situ kami saling chattingan saja lewat WA. Kami sudah minta nomor WA waktu di Salatiga juga ya kan. Jadi seperti itu. 3 bulan setelahnya. 3 bulan setelahnya. 4 bulan, kurang lebih 4 bulan lah. Ya. Jadi kami bertukar pikiran lewat WA, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jodoh Kristen yang terus menghubungkan jodoh-jodoh Kristen yang ada di seluruh penjuru negeri ini untuk bersatu dalam kasih, yaitu pernikahan kudus yang diberkati oleh Tuhan di gereja. Ya. Gitu kan. Terima kasih. Setelah itu kami Juli kurang lebih bulan Juli 2022 kami menikah. Tanggal 9. Pemberkatan tanggal 9. Jadi pemberkatannya tanggal 9. Resepsi tanggal 10. Di gereja GKJI ya. Salatiga. GJKI Salatiga. Jadi waktu itu di gereja itu orang tua saya juga datang. Semua keluarga semua datang ke Salatiga. Kebetulan mereka juga belum pernah ke Salatiga, belum pernah ke Jawa. Jadi sangat diberkati, orang tua saya, keluarga saya ke Salatiga dan bertemu dengan orang tuanya istri untuk serius. Setelah itu tanggal 9 kami menikah di gereja. Ya. Sampai merinding ya. Luar biasa. Iya, luar biasa ya. Saya kalau ingat itu seperti apa ya, seperti mimpi. Bahkan sampai sekarang, kok kita bisa ya bertemu, padahal kamu orang Salatiga, saya orang Papua, dan kayak
ini seperti tidak mungkin, tapi ya di situ letaknya, di situ Tuhan apa ya, Tuhan seperti apa sih, kayak saya tuh sudah yakin gitu, Tuhan tolong sih. Sebenarnya sebelum itu saya sempat begini, kalau memang saya sempat mau keluar dari jodoh Kristen, maksudnya sudah tidak berminat lagi begitu, tapi saya bilang begini, Tuhan kalau memang saya ketemu ada orang yang berkenalan besok dan itu jodoh saya, maksudnya kalau itu ada orang lagi yang kira-kira struck di hati saya, semoga itu jadi jodoh saya dan saya akan lanjut gitu. Dan ya Tuhan seperti mendengar doa saya, maksudnya apa yang saya minta itu tuh dikasih gitu sama Tuhan. Terus akhirnya ya ketemu sama suami saya itu. Ya, Jadi puji Tuhan. luar biasa banget ya. Ya, ya. Ini kayaknya pertanyaan ini ya, ada pertanyaan dari Kak C. Ricardo ya. Kayaknya sudah terjawab langsung ya. Bagaimana pertemuan pertama? Coba diceritakan Kak, biar semua bisa percaya. Sekarang sudah percaya atau belum Kak Ricardo? Ya, semoga sudah percaya ya. Tadi Kak Ronald sudah menceritakan gimana pertamanya sampai terminal bus ya Kak ya? Terminal bus ya, terus kemudian dijemput. Semoga sekarang sudah percaya ya. Sudah muncul orangnya. Nanti gimana bisa percaya lagi gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Ricardo. Oke, Kak Juliana. Iya, luar biasa ya, puji Tuhan ya, pekerjaan Tuhan. Mohon maaf, apakah suara saya jelas ya? Jelas. Jelas ya. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Kak Ronald dan Kak Tiwi. Terus terang, ya saya kalau mendengarkan testimoni seperti ini terharu gitu ya. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang nggak mungkin rasanya menurut manusia, tetapi itu dinyatakan oleh Tuhan ya. Menurut kesaksiannya Kak Ronald yang ditulis untuk kami di Jodoh Kristen di website, itu Kak Ronald atau Kak Tiwi ya, maksudnya sempat untuk nggak mau deh melanjutkan hubungan ini gitu ya. Tapi kemudian Tuhan pimpin sampai lanjut ya. Oke. Ya, luar biasa. Ya. Kakak-kakak kalau yang di sini sudah hadir, ada 20 orang hadir pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ya Kak ya. Silakan, di sini ada Kak Ronald dan juga Kak Tiwi yang bersama-sama dengan kita di sini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, atau kalau mau diundang di video juga boleh mengajukan gitu ya. Tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak pastinya videonya di Instagram ya. Oke. Iya. Gimana Kak Ronald? Kalau saya ya. Oh oke, sorry. Kak Yona dulu. Kak Yona dulu deh. Kak Ronald, kalau saya boleh tanya, apa sih yang membuat Kak Ronald itu waktu membaca profilnya Kak Tiwi merasa tertarik gitu dengan profilnya Kak Tiwi? Apa yang membuat, yang kalau waktu membacanya dulu Kak? Ya, saya tertarik dengan profilnya tentang, dulu kan dia guru bahasa Inggris di sekolah penabur di Jakarta. Di Jakarta ya? Cirebon. Jadi di situ saya lihat, ini kayaknya orang ini luar biasa, Tuhan pakai untuk mengajar anak-anak di mana? Penabur. Iya. Jadi saya tertarik jika nanti suatu waktu kita diberi momongan. Tuhan memberkati dia mengajar di Papua juga. Amin. Ya. Amin. Ya Kak Fenty, silakan Kak Fenty. Kalau boleh tanya nih Kak, kan Kak Ronald waktu Kak Lina tadi bilang ya di testimoni ke Jodoh Kristen ya, sempat memikirkan mungkin nggak usah dilanjutkan karena terlalu jauh jaraknya gitu ya. Apa yang membuat Kak Ronald akhirnya berjuang gitu lah. Akhirnya, oke, kita lanjutkan aja. Yang membuat saya yakin berjuang karena dalam Jodoh Kristen ini untuk mempertemukan orang itu tidak main-main. Jadi saling komitmen itu penting di Jodoh Kristen itu. Jadi saya komitmen untuk mengikuti Jodoh Kristen ini dapat pasangan. Jadi akhirnya saya ingin lanjutkan, terus hilang kontaknya, tiba-tiba dia muncul lagi tapi bukan lewat Jodoh Kristen, lewat Facebook. Jadi setelah Facebook ini orang ini mungkin dikirim Tuhan, nggak muncul lagi. Oh iya. Jadi waktu itu kami sama berdua itu sudah
keluar dari jodoh Kristen begitu, karena kayak saya tuh seperti sudahlah, saya kayaknya capek nih cari jodoh tapi nggak ketemu begitu. Terus akhirnya dia juga begitu, sama waktu itu kita cerita tuh. Terus akhirnya muncul di Facebook dia, ada saya, mungkin profil saya begitu. Terus kok orang ini lagi, dia begitu sama saya. Terus akhirnya terus dia inbox saya kan, kayak ini kamu gitu, kakak ini. Terus saya bilang, iya ini aku, kak, gimana di jodoh Kristen. Nah kita malah kayak apa ya, jadi kayak reunian gitu, kayak gimana kamu masih di jodoh Kristen nggak sih, gimana sudah ketemu pasangan atau belum gitu. Dan kita sama-sama waktu itu ternyata setelah itu kita berdua sama-sama nggak lagi di jodoh Kristen gitu, tapi Tuhan memang sudah, mungkin garisnya Tuhan sudah begitu gitu. Tuhan, oh ini loh jodohmu ya, kamu ketemu di mana, kamu berkisah di mana aja pasti ketemu gitu. Menurut saya itu seperti itu, kayak jadi saya yakin, wah iya nih kayaknya benar-benar Tuhan tuh memang mau kita jadi berjodoh nih kayak gitu. Kayak dikasih kesempatan kedua ya. Iya, kesempatan kedua. Betul gitu. Jadi dari situ tuh saya termotivasi untuk lebih serius ke orang yang saya kenal yang di jodoh Kristen. Jadi mungkin Tuhan kirimkan istri saya, Tiwi, sebagai pendamping hidup saya selamanya. Jadi saya tidak main-main dan saya putuskan untuk ketemu dia. Seperti itu. Iya, puji Tuhan. Ya, hebat sekali ya. Dari sini kita sudah melihat ya gimana dari Kak Ronald gitu ya. Dari Kak Ronald juga dari awalnya sudah seseorang yang berkomitmen gitu ya, terus nanyanya banyak sekali gitu ya, jadi nggak asal gitu ya, nggak asal oke gitu ya, jadi nanyanya banyak sekali, jadi seperti sudah serius ya, benar-benar orang yang serius bertanggung jawab ya gitu ya, terus mau berkorban ke Salatiga, sudah sebelum meskipun belum ada jaminan jadi gitu ya, sudah memikirkan keselamatan Kak Tiwi gitu ya. Kan siapa tahu nggak jadi, aduh sudah berkorban waktu, uang gitu ya, tenaga gitu ya. Tapi ternyata tanggung jawabnya itu sudah kelihatan gitu ya. Padahal belum ini ya puji dan senang sekali mendengar kesaksian ini gitu ya. Jadi untuk para single ya, juga yang di jodoh Kristen atau yang belum bergabung atau yang ingin bergabung. Dari sini saya lihat gimana hati kita gitu ya, motivasi kita itu apa gitu ya, benar nggak kita serius mencari pasangan hidup dan kita melibatkan Tuhan atau enggak gitu ya. Jadi jangan Kak Tiwi juga berdoa gitu ya, kalau memang ini kalau memang ini jodohku gitu ya, jadi menyertakan Tuhan dalam pencarian gitu ya. Ini ada pertanyaan ini kayaknya sudah terjawab belum ya dari Kak Yunia Sirait ya, Kak Juliana ya. Kak ya. Mau nanya Kak, gimana cara yakin kalau kalian jodoh dan lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Kalau tadi Kak Ronald sudah sama Kak Tiwi menginformasikan ya bahwa ternyata di pertemuan lagi lewat Facebook gitu ya, ternyata ini lagi ya. Coba kayaknya mereka ada masalah koneksi ya Kak. Sepertinya karena ya. Oke, nanti kami invite dulu ya. Oke. Ya, di-invite dulu ya. Kayaknya koneksinya mungkin ada bermasalah. Kak Yuniar mau nanya gimana cara yakin kalau kalian jodoh dan lanjut ke jenjang pernikahan ya. Tadi mungkin nanti mereka bisa menjawab sendiri ya. Tapi tadi mereka menginformasikan sedikit bahwa seperti ada kesempatan kedua gitu ya. Mereka ketemu lagi gitu ya. Ketemu lagi. Baterai istri habis. Oke. Lanjut aja di akun Kak Ronald ya. Saya sudah invite Kak Ronald. Ya. Apakah terima undangannya? Oke, bisa ya. Maaf teman-teman semua, maaf kakak. Baterai saya habis, jadi saya tiba-tiba sudah mati. Maaf sekali kami. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Kameranya bisa nggak ya? Ya. Nggak ada kameranya ya? Udah bisa Kak. Oh. Mungkin di tempatnya Kak Fenty sekarang yang nggak kelihatan. Oh, sekarang gantian ya. Oke deh. Yang penting kakak-kakak yang lain ya, yang menonton bisa melihat ya. Jadi bisa percaya nih ada buktinya gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ada
ditambahin sama Kak Ronald atau Kak Tiwi, tadi ada yang tanya dari Kak Yuniar Sirait ya, bagaimana untuk memastikan sampai Kak Ronald dan Kak Tiwi itu melanjutkan sampai menikah gitu, sampai apa kalau misalnya sampai yakin mau menikah sama mungkin boleh dikatakan seperti ini ya, bagaimana kok yakin dia adalah jodoh dari Tuhan dan akhirnya dilanjutkan sampai menikah. Mungkin tadi salah satunya tandanya diketemukan lagi lewat Facebook, atau mungkin ada yang lain lagi Kak selain itu. Ya mungkin kalau saya memutuskan untuk menikah itu ya seperti yang Kakak Fenty bilang, karena saya dari melihat dari keseriusan suami saya gitu. Waktu itu dia orang Papua loh, tiba-tiba datang ke Salatiga, dan itu belum menjamin kalau saya ini maksudnya jodoh dia begitu. Maksudnya orang yang Tuhan pilih untuk dia menikah dengan dia gitu. Tapi dari situ saja saya sudah bisa melihat kalau dia orangnya apa ya, sampai ibarat kita mengorbankan diri gitu, maksudnya pengorbanannya besar sekali gitu dari Papua ke Salatiga itu ya, untuk segi materi itu harga tiket tidak terbilang murah gitu, maksudnya dari situ aja, padahal saya sama dia belum pernah ketemu sebelumnya kan, jadi dari situ saya sudah melihat kalau oh cowok ini berarti benar-benar serius, karena pengorbanan dia dari Papua ke sini aja, saya kan sebelumnya belum pernah sampai ke Papua nih. Saya coba cek tiket aja itu, oh ya Tuhan, ini terbilang apa ya, pengorbanan untuk seorang laki-laki yang mau ketemu seseorang yang maksudnya itu tuh belum pernah ditemui sebelumnya itu. Itu udah membuat saya jadi udah apa ya, kalau viralnya sekarang sih meleleh gitu. Jadi kayak, oh, ya ampun, cowok ini bener-bener loh serius banget pengorbanannya, dan seperti yang saya bilang, saya berdoa sebelum dia datang itu 2 hari atau sehari sebelum dia datang itu saya bilang begini, kalau Tuhan mau dia jadi jodoh saya, pasti dia datang ke sini, datang menemui saya dan keluarga saya, dan Tuhan apa ya, kasih jawaban, dia WA ke saya loh, nggak usah ketemu di Makassar, saya besok turun di Jogja, saya akan cari kamu di Salatiga. Kayak gitu. Wow. Itu yang bikin saya kayak, loh, itu loh jawaban yang Tuhan tuh sudah jawab doa saya gitu. Itu yang saya minta sama Tuhan. Saya berdoanya begitu. Tuhan, kalau memang laki-laki ini serius dan memang dia mau menikahi saya, pasti dia akan datang di hadapan saya langsung. Tuhan kirim ke sini langsung buat saya. Dan itu terjadi. Amin. Sehari setelah pagi. Wow. Jadi saya malam itu berdoa seperti itu. Paginya dia WA. Besok saya dia kasih foto tiket. Ini turun di Surabaya apa Jogja waktu itu, saya lupa. Dia langsung ke saya, loh, kita nggak jadi ketemuan di Makassar nih. Saya bilang begitu, sampai saya bilang begitu, terus dia bilang, tidak, saya cari kamu di Salatiga, kamu tunggu saja di rumah. Dia bilang begitu, dan itu membuat saya, aduh, melted banget gitu hati saya. Ya Tuhan, Tuhan memang jawab doa saya sudah. Saya bilang begitu. Dan dari situ lagi, apalagi yang oh ini kamu mau lamar pekerjaan yang lama itu terjawab. Iya. Dan dia begini. Kalau saya sendiri kesaksian ya, untuk saya sendiri yang buat saya yakin tuh tidak main-main itu ketika apa namanya, ada seorang teman tuh, jadi dia berkenal jodoh Kristen dari Manado, tapi dia kerjanya di Papua. Dia bertemu di Manado. Waktu itu kan calon istrinya juga dari Manado. Tapi dia kerjanya di Bogor. Cuman ketemunya itu pas sama-sama pulang ke Manado, kan asalnya dari Manado. Jadi itu membuat saya yakin. Jadi jodoh Kristen ini dia tidak main-main. Jadi kalau kita mau main-main, kita jangan ikut jodoh Kristen. Jadi jodoh Kristen ini lebih ke jenjang yang serius. Jadi itu yang membuat saya yakin. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan istri saya setelah hilang kontak yang tadi saya bilang kan. Setelah hilang kontak berapa bulan itu, ketemu pas saya mau buka Facebook, ini dia muncul tiba-tiba di hadapan saya. Jadi saya scroll ke bawah, oh ini yang saya kenal di jodoh Kristen, kok muncul lagi? Saya coba add dia, ternyata sudah menyambung lagi. Dan dari situ saya ingin serius lah. Saya tidak main-main ke jodoh Kristen, saya tidak main-main. Saya ingin lebih serius, dan akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk ketemu istri saya ke
Salatiga. Seperti Wow. itu. Ya, Ini ada pertanyaan Eh, kayaknya. ya. Oh, ada Ya, Ada yang gimana nanya Kak lagi Yunia nih ya. Sirait sudah terjawab ya Iya. pertanyaannya? Ya. Oke, eh, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini ada Kak siapa ya ini ya? Ada Kak Maris Christine, mungkin ada mau bertanya sama Kak Sukaryadi Grand Modern ya. Jadi mohon maaf kakak-kakak yang ingin bergabung di video ternyata tidak bisa ya, dibatasin sama Instagram ini. Mungkin bisa langsung di chat aja ya, di kolom komentar aja, ditulis pertanyaannya. Mungkin buat Kak Ronald atau Kak Tiwi, gitu ya. Kalau ada yang tanya ya. Ini ada satu pertanyaan dari Kak YNK ya, Kak Karisoh ya. Mau nanya sama Bro Ronald, Ya, waktu pertama ketemuan apa aja yang disiapin? Terus siapa yang ngajak ketemuan pertama kali? Terus pertanyaan ke Sis Tiwi, apa yang pertama? Sorry, itu pertanyaan ke Kak Ronald. Jadi banyak sekali ya ini. Pertanyaan ke Kak Ronald adalah pertama ketemuan apa aja yang disiapin? Terus siapa yang ngajak pertemuan ke pertama kali? Itu ke Kak Ronald. Terus ke Kak Tiwi, apa yang pertama terlintas di pikiran waktu pertama kali ketemu? Oke. Asik nih pertanyaannya. kamu dulu ya. mungkin dia ya. Oh iya. Ya, mungkin yang disiapi waktu pertemuan pertama ya, soal keuangan. Jadi untuk ke Salatiga kan kita tidak gratis, jadi kita butuh perjuangan. Jadi di situ kebetulan ada tabungan saya untuk beli tiket. Jadi di situ saya memutuskan untuk mengambil tabungan saya dan saya gunakan untuk membeli tiket untuk bertemu dengan calon pasangan hidup saya di Salatiga. Jadi di situ yang menjadi yang disiapin mungkin keuangan. Jadi seperti itu untuk mendukung perjalanan saya ke Salatiga, bertemu dengan istri saya Tiwi. Seperti itu. Ya, Terus siapa yang ngajak ketemuan pertama kali? kami sama-sama komitmennya. Sama-sama pengen tahu. Kebetulan waktu itu kan kami sudah lama berapa bulan tuh kenal di Jodoh Kristen, kurang lebih hampir 3 bulanan, dan kami ingin lebih serius, makanya kami ingin bertemu. Jadi Dua-duanya sih. kami berdua yang berkomitmen Bu untuk bertemu di dunia nyata lah, tidak lewat media lah gitu ya. Nggak lewat dunia maya gitu. Benar-benar ketemu secara langsung gitu. Kami melihat komitmen dan saya juga melarang istri saya untuk ke Makassar karena saya berpikir dia kan perempuan, masa dia harus bertemu dengan saya. Jadi saya memutuskan untuk saya sendiri yang ketemu dia di Salatiga seperti itu. Oh, puji Tuhan. Iya. Ini laki-laki sejati ya, meskipun belum pasti dimiliki ya, tapi dia menjaga meskipun belum pasti ya, tapi dia menjaga. Puji Tuhan. Wow. Jadi yang saya pikirkan, yang saya renungkan itu perjuangan kita tidak akan sia-sia. Jadi Tuhan akan berkati. Jadi apa yang kita keluarkan meskipun biaya apa segala macam, semuanya akan balik ke kita dengan sendirinya nanti. Ya. Seperti itu. Terus Kak Tiwinya gimana Kak Tiwinya? Kalau saya pertama kali ketemu, apa yang terlintas, kalau ini sih biasa ya, kalau pertama kali ketemunya sih biasa, cuma karena saya sudah kenalan dengan dia sebelumnya, sudah tahu dari profilnya, saya sudah tahu, terus kemudian saya tanya, kalau saya penting untuk saya tahu itu adalah background keluarganya gitu, maksudnya orang tuanya seperti apa, dan dia sendiri juga tanya ke saya tuh detail banget, sampai kamu beneran begini, kamu beneran begitu, kamu gerejamu di mana, kamu orang apa begitu, maksudnya ada yang Protestan atau karismatik atau apa begitu, sampai sedetail itu gitu ditanya. Nah saya kan terus tanya ke dia juga gitu, maksudnya orang tuamu pekerjaannya apa begitu. Nah dari situ saya sudah tahu kalau apa ya, maksudnya
ya ini nih orang yang saya cari gitu. Maksudnya ada saja pokoknya yang membuat kita berdua itu seperti connect gitu, kayak ya udahlah kita saling sama-sama cocok nih gitu. Jadi kalau apa yang terlintas ketika pertama kali bertemu sih, oh ini ya agak lucu. Kan waktu kita pernah video call gitu tuh, saya merasa dia kan umurnya 2 tahun lebih tua dari saya. Iya. Jadi saya pikir orangnya dewasa sekali nih. Tapi ketika ketemu pertama ngeliat di terminal itu beda, kayak dia lebih muda, kayak malah lebih muda dia daripada saya. Jadi saya seperti tidak percaya gitu loh. Bener ini nggak sih, kok kayak anak SMA baru lulus? Saya sampai bener nggak sih? Terus ternyata dia begini, oh iya. Terus dia kan bilang kalau saya kesini pakai pakaian ini itu. Terus saya lihat, oh itu kelihatan orang-orang Papua sedikit, tapi tidak kelihatan orang Papua. Jadi ya, oh mungkin dia. Terus sudah akhirnya, ya itu aja sih yang kalau secara physically mungkin ya, pertama terlintas, oh orangnya lebih muda gitu. Oh ya udah gitu saya gitu. Cuma kalau untuk apa ya, ke personality semua ke ininya lebih udah kenalan dulu sih. Jadi ya udah mantep aja gitu. Tinggal kita mau kenalan, setelah kenalan ini saya gini, maksudnya kita lihat deh bener nggak sih apa yang dia bicarakan selama ini, apa yang dia tanyain itu sejauh apa dia serius, itu kita lihat. Pasti kan bisa, maksudnya kita apa ya, kita sudah dewasa lah, maksudnya bisa memikirkan hal seperti itu ya, maksudnya bagaimana sikap laki-laki yang kita inginkan, apakah kita merasa nyaman dengan dia, atau itu sih lebih ke naluri saya sih kalau itu ya. Naluri sama berserah sama Tuhan. Intinya sih begitu, mengandalkan Tuhan selalu pokoknya gitu. Intinya saya mau, niat saya baik, maksudnya saya tidak mau mempermainkan dia juga karena dia udah berkorban sampai sejauh ini. Jadi saya pikir itu apa ya, udah nilai plus duluan gitu dari seorang laki-laki yang saya nggak tahu siapa dia, tapi pengorbanan dia dari Papua ke Salatiga itu adalah nilai plus sendiri. Terus ditambah dengan sikap dia ketika ketemu keluarga saya, ketemu dengan ayah saya langsung, itu yang banyak hal yang membuat saya berpikir, oke lah, kita mau lebih serius gitu. Itu benar-benar real, nyata. Saya tidak buat-buat. Dan apa ya, seperti hal tidak mungkin, tapi itu memang mungkin terjadi dan memang terjadi dengan kita gitu. Jadi ya kalau buat single-single teman-teman yang belum apa ya, belum yakin dengan jodoh Kristen, saya sendiri sama suami ini adalah apa ya, saksi nyata gitu. Maksudnya testimoni yang nyata banget Tuhan itu bekerja sekalipun kita ragu, di hati kita masih ada keraguan, seperti hal yang tidak mungkin terjadi, tapi saya yakin maksudnya dari jodoh Kristen ini Tuhan kayak bekerja di hidup kita. Jadi saya benar-benar merasa terberkati banget dengan jodoh Kristen. Betul, itu saya tidak buat-buat, ini memang kenyataannya begitu. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ya. Senang sekali Bapak mendengarnya ya. Ini dari dua arah gitu ya. Kita memang juga serius ya, kita juga serius meluncurkan jodoh Kristen ya. Bukan hanya meluncurkan tapi juga terus tiap hari mengelola gitu ya. Tapi dari pengguna sendiri ya, dari contohnya Kak Tiwi sama Kak Ronald ya, pengguna sendiri juga harus menggunakan dengan benar gitu ya. Kalau alatnya atau kalau tempatnya benar tapi digunakan nggak benar ya jadinya nggak benar gitu ya. Jadi kalau memang serius mencari pasangan hidup ya juga menggunakannya dengan benar juga gitu ya. Benarnya seperti apa ya, karena kita Kristen ya, kita benarnya itu menggunakan caranya ya seperti apa yang Tuhan mau gitu ya. Apa yang Tuhan mau itu ya kita mengikut sertakan Tuhan gitu ya. Saya berulang kali dengar doa gitu ya, kita berdoa berserah gitu ya, tentang testimoni gitu ya. Ini itu yang saya rasakan ya, itu, dan itu memang tujuan kita supaya para single ini menggunakan, memang ini online gitu ya, tapi kan Tuhan Maha Kuasa, jadi Tuhan bekerja di mana aja ya, juga menggunakan teknologi juga Tuhan yang memberikan kepandian ke kita gitu ya. Ya, puji Tuhan, senang sekali sampai merinding dengarnya ya. Dan terbukti loh, maksudnya begini ya, suami saya ini
apa ya, saya tidak kenal dia awalnya, tapi sekarang sudah 2 tahun 2 kita tahun menikah. menikah, sudah hampir 3 tahun. Dia lelaki yang hebat sekali, maksudnya Wah, seperti Tuhan kasih yang lebih dari yang saya doakan. Tuhan kasih, ya saya sampai mau nangis tuh, kayak apa ya, jodoh Kristen benar-benar kasih saya, Tuhan kasih berkat saya luar biasa melalui suami saya. Suami saya ini tidak pernah menyakiti saya, tidak pernah mengucapkan kata kasar. Dia orangnya baik, selalu apa ya, memimpin saya buat ke jalan Tuhan gitu. Jadi apa sih ya, kayak rumah tangga kita ini memang belum dianugerahi oleh keturunan, tapi dia menerima saya apa adanya, terus apa ya, kita pokoknya bahagia sekali gitu. Tapi ya kuncinya itu memang kita selalu eh, menyerahkan diri kita, rumah tangga kita ke Tuhan. Kita selalu mengandalkan apapun masalah kita itu ke Tuhan. Jadi eh, Tuhan memang turut bekerja luar biasa dalam rumah tangga saya, dari awal pertemuan suami saya dengan suami saya sampai sekarang hampir jalan 3 tahun pernikahan kita. Luar biasa, saya seperti dapat anugerah luar biasa dari Tuhan. Itu berkat ya. luar biasa. Iya. Bertanggung jawab. Ya. Suami saya bertanggung jawab. Saya dulunya guru, sampai sekarang saya jadi ibu rumah tangga. Suami saya tidak pernah menuntut apapun dari saya, seperti kamu harus berkarir atau begini atau begitu, membantu saya begini, tidak. Dia full bertanggung jawab, dia tidak pernah aneh-aneh. Ya Tuhan, itu makanya bonus plus lagi dari Tuhan itu. Jadi saya mendoakan semua single-single teman-teman, kalau memang bergabung dengan Jodoh Kristen dan tujuan fokuskan kalian untuk mencari pasangan, benar-benar serius mencari pasangan hidup dan bawa dalam doa. Saya yakin teman-teman juga pasti akan menemukan seperti saya dan suami saya yang saling melengkapi, dapat anugerah yang luar biasa pokoknya. Lebih dari Tuhan pasti kasih yang lebih dari yang teman-teman doakan. Amin. Saya juga ingin tambah sedikit, saya juga terberkati dengan aplikasi ini, Jodoh Kristen. Jadi saya pertama tidak yakin kalau saya akan ketemu jodoh saya. Jadi selama ini saya hanya berkenalan dengan cewek tapi tidak serius. Maksudnya istilahnya main-main lah. Tapi setelah saya disarankan teman untuk ikut Jodoh Kristen, jadi di situ kok kenal banyak cewek. Jadi bukan banyak cewek tapi punya komitmen untuk kok lebih serius. Jadi kok tidak main-main lagi. Dan di situ orang Kristen semua. Kan selama ini kan saya kenalan dengan cewek yang beda agama kan. Dan teman saya sarankan untuk ikut Jodoh Kristen. Jadi setelah saya ikut Jodoh Kristen, ternyata jodoh saya ada di Jodoh Kristen itu, lewat istri saya TV. Jadi luar biasa Jodoh Kristen. Dia mempertemukan orang tidak main-main. Jadi mempunyai suatu komitmen dan keseriusan. Jadi dia tidak sembarang untuk mengekspos nomor-nomor kontak kita. Jadi menjaga privasi kita lah. Seperti itu, Bu. Aman pokoknya. Aman pokoknya. Terjamin, teman-teman. Terjamin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di Jodoh Kristen, yang masih single, Kristen atau Katolik, dan sedang mencari pasangan hidup serius, boleh ya bergabung di Jodoh Kristen. Bisa lihat di profilnya Jodoh Kristen, kemudian ada link ya, ada websitenya Jodoh Kristen, ada juga aplikasinya, boleh gabung di situ. Jadi saya sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Sukaryadi ya. Kak Sukaryadi, saya dari Lampung Kak, tertarik untuk Jodoh Kristen. Mohon dibantu, saya dari Lampung. Ya, jadi kakak silakan lihat di profilnya Jodoh Kristen, di bio-nya itu, dan ada link website dan aplikasi ya. Jadi boleh bergabung di salah satu dari website atau di aplikasinya. Gitu ya Kak Fenty, gimana Kak? Kayaknya. Enggak sih.
Kak Fenty terputus. Saya nggak bisa lihat soalnya. Iya, Jaringan. jadi mungkin. Hilang ya? Hilang ya? Iya, kayaknya Iya sih, iya. hilang. Oke. Nanti Gampang. kita tunggu ya. Kita tunggu Oh, sebentar ada? ya. Oh, Ini ada. sudah? Ada. Oke. Oke. Tadi suaranya hilang nggak? Suaranya hilang nggak? Tidak. Suaranya Tidak bisa. hilang. Oh, Tadi Suaranya hilang. Hilang. Cuman ini baru bisa. ya sekarang sudah bisa. Oh, oke. Oke. Ya, jadi selain itu juga kalau sudah jadi anggota Jodoh Kristen ya, seperti kesaksian dari Kak Ronald sama Kak Tiwi ya, ada perjuangannya gitu ya, ada prosesnya gitu ya. Jadi nggak instan. Jadi jangan mengharapkan satu hubungan pernikahan yang kita jangan mengharapkan bahwa mau menikah dengan cara yang instan gitu ya. Jadi Jodoh Kristen juga bukan untuk mencari pasangan hidup instan ya, tapi kita lihat dari Kak Tiwi sama Kak Ronald itu ada prosesnya gitu ya. Terus dimulai dari motivasi yang benar gitu ya, motivasinya benar ya, terus kita tetap sertakan Tuhan dalam pencarian gitu ya. Jadi nanti Tuhan akan arahkan kita ya kemana jalannya, kita nggak tahu gitu ya. Kadang ada juga yang nggak ketemu langsung lewat Jodoh Kristen gitu ya, tapi ternyata karena Jodoh Kristen nggak hanya dating set ya, tapi juga komunitas single Kristen. Jadi ada juga yang mereka kenalan ya, nggak cocok tapi tetap berteman ya. Terus akhirnya dikenalkan dengan temannya lagi gitu ya. Jadi jadi kita nggak selalu jadi kita menyerahkan juga ke tangan Tuhan bagaimana Tuhan mau menggunakan jodoh Kristen gitu ya. Jadi bukan terus ini pasti deh gitu ya. Pasti ya enggak gitu ya. Kita juga jodoh Kristen sendiri, kita juga berserah ke Tuhan gitu ya. Dan kita juga membawa dalam doa supaya para single ini menggunakan jodoh Kristen sesuai dengan apa yang maunya jalan Tuhan gitu ya, apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan makanya kalau saya mendengar kesaksian seperti Kak Tim sama Kak Ronald ini saya merinding gitu ya. Karena itulah tujuan kita gitu ya, itulah tujuan kita dengan jodoh Kristen gitu ya. Bahwa para single memiliki hikmat gitu ya. Jadi saya senang sekali sampai berulang kali merinding kalau lihat ceritanya ya. Saya juga meleleh loh ya melihat lelaki seperti Kak Ronald gitu ya, dengan karakter seperti Kak Ronald ya. Dan saya juga yakin Kak Tiwi Kak Tiwi bersyukur punya suami Kak Ronald, dan saya juga yakin Kak Ronald juga bersyukur karena memiliki istri yang sangat menghargai suami gitu ya, yang puji Tuhan, senang sekali. Iya. Ya. Puji Tuhan. Iya, Kak Tiwi dan Kak Rana, adakah tips-tips untuk single Kristen dan Katolik yang lainnya, yang khususnya yang hadir pada malam hari ini, terutama dalam perjuangan para single untuk menemukan pasangan hidup? Tips-tips apa Kak yang bisa Kakak sharingkan kepada kami semua di sini? Kalau saya sih yang pertama itu selalu doa dan andalkan Tuhan, pokoknya selalu ikut sertakan Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Terus kalau saya tipe orang yang begini, saya tidak ingin disakiti, jadi saya tidak mau menyakiti gitu. Saya tidak ingin dipermainkan, jadi saya tidak mau mempermainkan orang lain juga. Jadi apa yang kita tabur ya yang kita tuai begitu. Jadi kalau kita niatnya sudah baik, pasti Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu dan kita pasti akan dibukakan jalan gitu. Untuk saya sih, dan lebih ke realnya itu kayak jujur dan selalu terbuka dalam segala hal. Apapun itu tidak boleh ditutupi. Apapun keadaan kita, sekalipun itu mungkin dianggap sebagai kekurangan oleh orang lain, ya jangan ditutupi gitu. Karena ketika kita nanti sudah menikah, maksudnya sampai ke jenjang yang serius dan menikah, suami istri itu pasti akan tahu lambat laun begitu. Dan jadi kalau kita udah jujur dan terbuka, itu tidak akan membuat kecewa pasangan kita gitu. Jadi tidak boleh timbul sampai kenapa aku dulu menikah, buru-buru menikah, setelah tahu akhirnya dia begini begitu. Nah itu yang kita yang kita selalu pokoknya utamakan itu adalah terbuka dan jujur apa adanya, apapun itu, hal sekecil apapun.
apalagi sebelum kita menikah, itu pokoknya kita putuskan untuk semuanya kita jujur dan terbuka dalam segala hal. Itu sih untuk dari saya sendiri. Mungkin suami mau Kalau menambahkan. saya sendiri mungkin jadi kita harus berdoa apa yang kita usahakan. Jadi misalnya dalam hal mencari jodoh. Jadi tidak mungkin Tuhan kirim kita jodoh dari langit, tapi ada usaha dari kita. Iya kan? Jadi itu intinya. Kita harus mendoakan apa yang kita usahakan dan Tuhan akan bekerja di situ. Jadi tetap yakin dan percaya bagi teman-teman yang mungkin belum dapat jodoh atau ingin bergabung dengan jodoh Kristen, ya seperti yang tadi kakak-kakak bilang, kalaupun tidak jodoh pasti ada temannya yang mengenalkan. Jadi ada koneksi seperti itu. Jadi Ya, koneksi. tetap yakin dan percaya, kalaupun belum dapat jodoh, tetap aja berusaha. Berdoa juga dan yakin suatu saat Tuhan akan memberikan jodoh, entah itu di satu kota atau di kota lain, lewat jodoh Kristen atau lewat teman-temannya. Jadi seperti itu. Tetap yakin dan percaya saja. Berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan amin, ya. puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Kak Ronald ya dan Kak Tiwi ya. sama-sama. Benar-benar luar biasa kesaksian malam hari ini ya. Ya, Kak Fenty, kita akan berdoa bersama-sama untuk Kak Ronald dan juga Kak Tiwi dalam pimpinan Tuhan. Biarlah juga bisa diberikan omongan tepat pada waktunya ya. Mungkin ada pokok doa yang lain Kak. Nanti Kak Fenty akan pimpin dalam doa. Ada yang lain Kak? Berdoa buat ya kami juga belum diberi omongan, kami tetap setia untuk pernikahan kami sekali untuk selamanya, jadi tidak ada yang dapat memisahkan kecuali maut. Ya seperti itu. Dan juga berdoa buat pekerjaan saya. Saya saat ini bekerja di Timika, di perusahaan tambang. Jadi setiap seminggu sekali baru ketemu istri. Jadi mungkin waktu kami sangat terbatas seperti itu. Mungkin Tuhan memberkati hubungan kita dan juga menjaga satu sama lain untuk tetap komitmen dan saling setia. Iya. Juga akan didoakan juga para teman-teman yang sudah hadir malam hari ini ya. Kak Fenty akan pimpin kita dalam doa. Silakan Kak Fenty, kita berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan, kami merasa sangat terberkati Tuhan bagaimana pasangan muda ini Tuhan. Kami bisa merasakan bagaimana komitmen mereka untuk satu sama lain. Dan kami bisa merasakan bagaimana mereka menempatkan segala sesuatunya dalam doa Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh dikuatkan Tuhan, juga untuk para single yang bergabung di live kali ini, supaya mereka bisa terberkati dan juga menerima motivasi Tuhan bahwa Engkau bisa bekerja dengan cara apapun. Apa yang sepertinya tidak mungkin Tuhan adalah mungkin bagimu, kalau kami berserah kepada jalan dan rencana kami. Tuhan, terima kasih untuk Kak Tiwi dan Kak Ronald Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan saat ini seperti untuk diberi momongan Tuhan untuk ke buah hati mereka. Tuhan, kami mau bawa dalam doa Tuhan. Kalau Engkau berkenan, Tuhan, Engkau akan memberikan tepat pada waktunya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk damai sejahtera Tuhan. Apapun yang apakah mereka harus menunggu Tuhan, kami berdoa untuk damai sejahtera Tuhan. Dan kalau Engkau berkenan Tuhan, Engkau akan memberikan buah hati kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan dari Kak Ronald. Tuhan, kami mau berdoa untuk berkat-Mu juga, dan kami berdoa untuk jalan-Mu Tuhan, supaya apakah jalan-Mu Tuhan untuk mereka bisa bersatu Tuhan, untuk lebih sering bertemu Tuhan. Apapun jalan-Mu, kami mau serahkan bahwa itu yang terbaik Tuhan.
Kalau Engkau berkenan membuka jalan lain Tuhan, kami mau serahkan pernikahan Kak Ronald dan Kak Tiwi ke dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat, Engkau berikan ya kasih-Mu akan untuk satu sama lain. Kiranya Engkau yang menjadi pusat dalam hubungan mereka Tuhan. Engkau menjadi pusat yang terutama. Dan melindungi dan menuntun rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kami juga berdoa untuk para single yang saat ini ya sedang mencari pasangan hidupnya, yang saat ini menonton live ini. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau mengerti kerinduan mereka. Tuhan kami memohon hikmat untuk para single Tuhan, supaya mereka mencari dengan cara-Mu Tuhan, bahwa Engkau berkenan Tuhan dalam pencarian mereka dan Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga membaca untuk ada pasangan lain yaitu Kak Ruth dan kalau tidak salah Kak Sugandi ya. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah tangga mereka, kiranya Engkau sertai dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Usia beda berapa? 2 tahun. Kak Lina, suaranya? Iya. Ya, dengar. Oh, dengar ya? Oke. Juliana Sorry. Kak Juliana. Ya. Sorry, belum dibuka ya mic-nya. Iya. Maunya kita malam hari ini pengen terus mendengarkan ceritanya yang seru ini ya. Tapi apa daya di sana juga sudah malam ya Kak, sudah malam. Jam berapa ini Kak? 23 ya? Jam 10. Jam 10. Jam 10 ya, 22 ya. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami percaya diberkati dengan testimoni dari Kak Ronald dan Kak Tiwi. Gitu ya, Kak Fenty masih ada penyampaian? Enggak sih, cuman mungkin ya apa saja Kak Sugandi dan Kak Ruth ya yang memberikan memberikan komentar ya, praise the Lord ya untuk Kak Ronald dan Kak Tiwi. Saya juga terberkati dengan jodoh Kristen karena saya bisa menikah dengan suami saya saat ini. Pernikahan kami sudah 2 tahun. Kami sama ya Kak Ronald dan Kak Tiwi, itu aja ya. Oke. Tapi sekali lagi terima kasih Kak Ronald dan Kak Tiwi ya. Saya nggak bisa melihat kameranya, tapi untungnya tadi awalnya sudah bisa melihat ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mau berkorban ya, memberikan waktu untuk memberikan motivasi bagi para single. Kami sangat terberkati. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Kakak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat Kak Ronald, Kak Tiwi, juga teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Bye-bye, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, banyak terima kasih. Thank you Kak.